Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk kembali membaca ya dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran sehari-hari minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-238, yaitu taklimuhu subhanahu wa ta'ala li ahlil jannah. Ya, dialog Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penghuni surga. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan penghuni surga ketika mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat besar berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ahli surga, ada penduduk surga, mereka akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca dalilnya dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang ini. Kita baca 3 dalil, 1 dari Al-Qur'an dan juga 2 dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam Al-Qur'an firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 77. Surat Ali Imran ayat 77. Jadi buka mushafnya, surat Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yashtaruna bi ahdillah, orang-orang yang menukar janji Allah dengan sumpah mereka, wa imanihim samanan qalila, dengan harga yang sedikit, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka itu tidak akan mendapatkan bagian, maksudnya bagian pahala di akhirat, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak bicara dengan mereka, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, yaumal qiyamah, wala yuzakkihim, dan juga tidak akan mensucikan mereka. Perhatikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah mengatakan orang-orang yang yashtaruna bi ahdillah, membeli janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, dengan harga yang sedikit. Artinya mereka gampang sekali bersumpah. Mereka gampang sekali bersumpah sehingga ya mereka berbuat dosa dan maksiat, sehingga mereka tidak mengindahkan, tidak memperdulikan ya janji Allah Subhanahu wa taala berupa pahala ketika mereka meninggalkan dosa dan maksiat dan melakukan amal soleh.
Nasallallahu salamata wal afiyah. Di sini ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan bagian di dalam akhirat. Artinya tidak akan mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Mereka hanya mendapatkan bagian di dunia saja. Waliyazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan syahidnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yukallimuhumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara dengan mereka. Ya, tidak akan berdialog dengan mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 174, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat. Ya, orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan, orang-orang yang menyembunyikan tentang petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, maka ya hati-hati. Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, sehingga ini ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi yang kebiasaan mereka itu menyembunyikan ilmu. Allahumma, kecuali kalau misalnya menyembunyikan ilmu itu ada faidahnya, ada manfaatnya, sebagaimana hadis Muaz bin Jabal kalau nggak salah ya, yang Nabi SAW pernah ditanya, ya Muaz, atadri haqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi Allah. Kemudian Muaz bin Jabal mengatakan tidak tahu, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan, haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kemudian kata Muaz bin Jabal, afala ubasyiru bihin nas, boleh enggak saya kabarkan hal ini kepada manusia? Kata Nabi SAW, la tubasyirhum fayattakilu, jangan sebarkan kepada manusia, nanti mereka bertawakalnya pada tauhid saja, la ilaha illallah, nggak mau beramal. Nah, ini bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada ya mudarat yang bisa datang akibat dari menyebarkan hal tersebut. Tapi kalau mudaratnya sudah hilang, ya ketika Nabi SAW sudah wafat dan manusia sudah kokoh imannya, maka Muaz bin Jabal menyebarkan hadis tersebut. Ya, menyebarkan hadis tersebut dikhawatirkan apa? Menyembunyikan ilmu sebelum beliau wafat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, orang-orang Yahudi mereka menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah berupa kebenaran, berupa petunjuk, berupa keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ya menunjukkan bahwasanya Allah berdialog dengan hamba-hambanya yang beriman di dalam surga. Tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berdialog, Allah berkata-kata dengan penghuni surga, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mereka menentang, orang-orang yang mereka kufur, itu tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan, sesembahan, seperti Fir'aun ya. Fir'aun, kemudian orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan besar, mati dalam keadaan membawa kesyirikan dan tidak memiliki iman, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bicara, tidak akan ajak dialog dengan mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Ini menunjukkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melihat, tapi namanya melihat itu ada dua, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. An-nazaru itu melihat ada dua macam. Yang pertama ada an-nazaru firrido. Allah Subhanahu wa taala melihat dengan melihat dengan penglihatan keridoan. Yang kedua adalah an-nazaru bil ghadab, yaitu melihat dengan kemurkaan. Ya bisa jadi mereka orang-orang yang
pelaku dosa besar, kekufuran, mereka menentang, dilihat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dilihat dengan pandangan murka, dengan pandangan murka. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya ini bukti bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog antara Allah dengan penghuni surga, dan juga orang-orang yang mereka berkeyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Tiga hal ini, melihat Allah, kemudian berdialog antara Allah dengan orang yang beriman di surga, kemudian meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Ini ketiga hal ini diingkari oleh orang-orang ateis, ateis. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya orang yang meyakini bahwasanya Allah nanti bisa dilihat di surga, kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di surga, kemudian meyakini bahwasanya Allah nanti berada di atas mereka. Orang-orang ateis mengatakan keyakinan ini keyakinan kafir, katanya. Subhanallah. Dan ini merupakan bantahan untuk mereka secara telak bahwasanya ini Al-Qur'an yang berbicara. Al-Qur'an tidak ada di dalamnya kesesatan sedikit pun juga. Siapa saja yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an terdapat kesesatan, ya kesesatan itu balik lagi kepada yang menuduh. Subhanallah. Sama saja dia menuduh Allah Subhanahu wa taala sesat, wal iyazubillah. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala al-munazzal, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ila Nabi Muhammad SAW biwasitati Jibril, yang diturunkan kepada Nabi SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kok ada orang tiba-tiba mengatakan bahwasanya orang yang mengingkari atau meyakini melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun meyakini berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di surga, ini termasuk keyakinan kafir? Dari mana? Bahkan kekufuran itu bisa kembali kepada dia, dan dalil-dalilnya sangat banyak. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afra menyebutkan sampai berpuluh-puluh halaman tentang an-nazaru ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ditambah hadis-hadis yang sangat banyak, pendapat para sahabat dan para ulama tabi'in, dari kalangan tabi'in. Semuanya mengatakan bahwasanya keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin, orang yang beriman, bahwasanya nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan tentu saja ketika melihat wajah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berdialog. Allah Subhanahu wa taala akan berdialog. Sebagaimana dikemukakan dalam riwayat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tentang pasar di surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yabqa ahadun fi dzalikal majlis illa hadarahu Allahu muhadaratan fayaqul ya fulan atadhkuru yawma fa'alta kadza wa kadza." Tidak ada seorang pun yang berada di majelis tersebut, kata Nabi SAW, kecuali berhadapan dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai fulan, ingatkah engkau bahwa suatu hari engkau melakukan ini dan itu?" Ini menunjukkan Allah dialog dengan penghuni surga. Begitu juga hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah." Tidak ada seorang di antara kalian melainkan pasti berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini menunjukkan orang yang beriman, dialog, berduaan saja dengan Allah nanti pada hari kiamat, setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan, ketika dihisab, orang yang beriman akan mendapatkan hisaban yasiro, hisab yang mudah. Berduaan saja dengan Allah, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Ini sebelum dihisab, ketika dihisab Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dipanggil berduaan saja. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada antara Allah dengan dia penerjemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya fulan, apakah engkau afa'alta dzanba kadza wa kadza? Apakah engkau telah melakukan dosa ini dan dosa itu?" Kata hamba tersebut dengan i'tiraf, mengakui, dia mengatakan, "Nak, bala ya Rabb, iya wahai Rabb." "Apakah engkau telah melakukan dosa ini dan itu, di sini dan di situ?"
Bala ya Rabb, iya wahai Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa? Pada hari ini semuanya telah aku hapuskan dan telah aku ampuni. Subhanallah. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dia dialog. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dia dialog dengan hambanya. Ditambah lagi nanti di surga setelah Allah Subhanahu wa taala menyingkap tirai. Kemudian orang yang berada di dalam surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nas'alullaha lazatan nazari ila wajhillahil karim wasyauqa ila liqa'illahi azza wajal. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan nikmat berupa melihat Allah dan diberikan rasa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tentang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang melihat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya disebutkan alam ukrimuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tersebut, kepada orang yang beriman, alam ukrimuka wa aswadaka. Bukankah aku telah memuliakanmu dan bukankah aku telah mengangkatmu sebagai pemimpin? Dalam riwayat Buraidah radhiyallahu anhu disebutkan, ma minkum min ahadin illa sayakhlu bihi rabbahu walaysa bainahu wa bainahu turjuman wala hijab. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kalian pasti akan berduaan dengan Allah, ya, berdialog dengan Allah. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pemisah di antara keduanya, keduanya. Imam Bukhari rahimahullah taala, ya, di dalam sahihnya Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah ta'ala tahun 256 Hijriah menyebutkan di dalam sahihnya, beliau membuat sebuah bab dengan judul bab babu kalamir rabbi tabaraka wa ta'ala ma'a ahlil jannah. Ini sangat jelas sekali. Kata Imam Bukhari, bab kalamir rabb tabaraka wa ta'ala ma'a ahlil jannah. Imam Bukhari membuat bab di dalam sahihnya yang berjudul bab dialognya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penghuni surga. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala memamparkan banyak hadis di dalam hal tersebut untuk membantah orang-orang yang mengingkari melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang yang mengingkari tentang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang-orang ateis. Seperti orang-orang ateis yang mereka mengatakan keyakinan itu keyakinan kufur. Subhanallah. Kita kaum muslimin dikatakan kufur oleh mereka. Iyalah, mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Kan begitu. Orang-orang yang meyakini tidak adanya Tuhan, ya berarti apa? Kufur. Sama saja mereka mengatakan bahwasanya, ya, kita ini bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyazbillah. Ya. Sama saja mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada, kata mereka, ada dengan sendirinya. Itu kan salah satu pemikiran orang-orang ateis. Ya, ini bantahan untuk mereka. Imam Bukhari membawakan beberapa atau banyak sekali hadis riwayat dalam masalah ini. Intinya bahwa kenikmatan yang agung, kenikmatan yang sangat besar yang diperoleh oleh penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian penghuni surga akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pengingkaran tentang akidah ini, tentang keyakinan ini, otomatis otomatis mereka mengingkari adanya surga. Orang yang mengingkari melihat wajah Allah di surga, orang yang mengingkari bahwasanya penduduk surga akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sama saja mereka akan mengingkari tidak ada surga. Subhanallah. Dan juga mereka akan mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Kenikmatan surga yang pernah kita bahas tuh diingkari semuanya oleh orang-orang ateis secara tidak langsung. Ya, karena penghuni surga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Kalau orang sudah tidak meyakini adanya rumah, berarti isi rumahnya bakalan tidak akan diyakini. Orang rumahnya yang udah nggak ada, dia nggak meyakini di sini ada rumah. Otomatis isi dalam rumahnya tidak akan diyakini juga. Kenapa? Rumahnya aja nggak ada, usulnya, pokoknya nggak ada.
Begitu juga orang yang mengingkari tentang adanya surga, otomatis mengingkari kenikmatan-kenikmatan surga. Di antara kenikmatan surga yang paling besar di sana nanti bagi orang yang beriman adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita di atas jalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kepada kita husnul khotimah, diberikan kepada kita agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, tentunya dalam surga. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat yang singkat ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.